Wacana pemerintah untuk memanfaatkan dana haji dalam sejumlah investasi, khususnya infrastruktur, menimbulkan pro dan juga kontra. Langkah ini dinilai akal-akalan pemerintah dan rentan terjadi penyimpangan, bahkan dianggap tidak tepat karena berpotensi menimbulkan kegaduhan baru di tengah masyarakat. Koresponden CNN Indonesia Femi Afriyadi memiliki laporan selengkapnya. Wacana peruntukan dana haji bagi pembangunan sejumlah infrastruktur disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat melantik Dewan Pengawas dan Pelaksana Dana Haji di Istana Negara, Jakarta beberapa waktu lalu. Nah, kesempatan ini yang mungkin pemerintah harus memberikan peluang. Misalnya ada jalan tol yang sudah brownfield, yang mau dilepas. Beri kesempatan dulu, yang pertama pada dana haji kita ini. Namun wacana pemerintah tersebut justru menimbulkan beragam reaksi. Kalau untuk kebijakan itu sih saya pribadi sih tidak setuju sekali ya. Kecuali ada keterkaitan misalkan dana yang dipakai itu bisa untuk memudahkan kita untuk berangkat haji. Mungkin nggak jadi masalah. Tapi kalau nggak ada hubungannya atau nggak ada kaitan dengan urusan haji lebih baik jangan. Ya menurut saya nggak apa-apa, asal jemaahnya itu pas berangkat ya tepat waktu, sesuai dengan perjanjian, sesuai yang dijanjikan, udah nggak apa-apa menurut saya mah. Hasil audit BPK pada 2016 menunjukkan jumlah dana yang terdiri atas setoran awal, nilai manfaat, dan dana abadi umat 95,2 triliun rupiah. Pada akhir 2017, jumlahnya diperkirakan lebih dari 100 triliun rupiah, dengan nilai investasi yang ditetapkan 80 triliun rupiah. Dewan Pelaksana Dana Haji tidak menampik adanya wacana itu. Meski belum bisa merinci jenis investasinya, mereka menyatakan akan berkonsultasi dengan Dewan Pengawas Dana Haji dan DPR agar tidak salah langkah. Kami masih mapping ya, kami belum menentukan program apa karena kami sedang menyusun rencana tentu nanti dengan persetujuan Dewas dan DPR. Jadi sekarang kami sudah mapping semua investasi, baik itu investasi perbankan, investasi portofolio maupun investasi langsung, itu yang diperbolehkan oleh undang-undang. Jadi kami belum bisa menentukan investasi apa, yang jelas investasi yang memberikan imbal hasil yang tinggi tapi risikonya kecil gitu ya. Tidak bisa dimungkiri, wacana ini merupakan tindak lanjut pemerintah mencari pembiayaan pembangunan infrastruktur dari sumber lain, yakni perolehan pajak dan uang tebusan atas kebijakan pengampunan pajak. Namun diharapkan peruntukannya demi kemaslahatan umat dan bebas penyimpangan. Kalau kembali kepada prinsip menggalang dana publik, maka harus jelas perjanjiannya dengan si nasabahnya. Si nasabah waktu itu perjanjiannya apa? Kalau selama ini kan perjanjiannya memang bayar haji, tidak ada hal-hal lain. Nah, dari sisi governance menurut saya ini harus diperbaiki loh. Kalau memang tujuannya uang umat ini akan dipakai. Ya, bukan uang umat ya, uang nasabah, gitu ya. Jadi artinya kan, nah berarti kan ini harus diperkirakan bahwa sekarang pengelola dana haji ini menjadi semacam manajer investasi. Kalau dia semacam punya manajer investasi, berarti dia sudah menguangkan akan kemana, berarti semua kan harus berubah ininya. Gitu. Prinsipnya, ketika ke infrastruktur harus balikin duit nggak ke dia? Iya kan? Kan kalau misalnya harus balikan uang, berarti infrastruktur sendiri punya nilai ekonomis dong. Bisa bayar bunganya, bisa bayar pokoknya. Nah, kalau bisa bayar bunganya, bisa bayar pokoknya, berarti ada dana pengembangan dong. Ya kan? Kalau ada dana pengembangan, berarti harus dikasih dong ke si jamaahnya. Jika berkukuh merealisasi wacana tersebut, pemerintah diharapkan bisa meyakinkan publik soal aturan dan kepantasan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 sehingga dana haji bisa digunakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Femi Afriyadi, Jakarta.